Selamat datang di Matematika Itu Mudah dan Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan koordinat kartesius bagian yang kedua. Adapun materi yang dapat disampaikan yang pertama, menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik tengah ruas garis. Dan yang ketiga, menentukan jarak antar dua titik. Namun, sebelum masuk materi, kalian harus tahu yang pertama, garis adalah suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik. Yang kedua, dalam bidang datar, posisi garis yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Yang ketiga, garis dikatakan sejajar dengan sumbu X atau dengan sumbu Y jika garis tersebut diperpanjang, maka tidak akan berpotongan di titik manapun pada sumbu X atau sumbu Y. Yang keempat, garis dikatakan tegak lurus dengan sumbu X atau dengan sumbu Y jika garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku pada sumbu X atau sumbu Y. Dan yang kelima, garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut memiliki titik persekutuan atau titik potong dengan sumbu X atau dengan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak gambar berikut ini. Bisa dicermati garis yang berwarna hijau. Garis berwarna hijau jika diperpanjang ke atas maupun ke bawah tidak akan pernah berpotongan pada sumbu Y. Oleh karenanya, garis hijau dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Namun sebaliknya, karena garis hijau sejajar sumbu Y, maka sudah dipastikan garis hijau tegak lurus terhadap sumbu X. Oke, berikutnya diperhatikan garis berwarna biru. Garis berwarna biru jika diperpanjang ke kiri maupun ke kanan tidak akan pernah berpotongan pada sumbu X. Oleh karenanya, garis biru dikatakan sejajar dengan sumbu X. Namun sebaliknya, karena garis biru sejajar dengan sumbu X, maka sudah dipastikan garis biru tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir, perhatikan garis berwarna merah. Garis berwarna merah terlihat berpotongan pada sumbu Y di titik 0, -3 dan sumbu X di titik -3,0. Oleh karenanya, garis merah dikatakan berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y. Materi berikutnya, menentukan titik tengah ruas garis dan jarak dua titik. Perhatikan gambar berikut. Diketahui P itu X1, Y1 dan titik Q X2, Y2. Untuk menentukan titik tengah ruas garis PQ dilakukan dengan cara, misalkan M itu adalah titik tengah dari P dan Q. Maka M sama dengan X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Sedangkan untuk menentukan jarak titik P dan Q dilakukan dengan cara PQ sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2 tambah Y1 dikurangi Y2 dipangkatkan 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh soal berikut. Kita simak soal yang pertama. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2. Tentukan A, kedudukan garis AB terhadap sumbu X. Yang ke B, kedudukan garis AC terhadap sumbu Y. Yang ke C, kedudukan garis BC terhadap sumbu X. Yang ke D, kedudukan garis AB terhadap garis AC. Yang ke E, kedudukan garis BC terhadap garis AB. Untuk menentukan kedudukan garis, kita perlu menggambar dulu dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Setelah menggambar koordinat kartesiusnya yang tertera pada slide, kedudukan garis AB terhadap sumbu X, kita dapat perhatikan garis AB jika diperpanjang ke atas maupun ke bawah, tidak akan pernah berpotongan pada sumbu Y. Maka, garis AB dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Karena garis AB sejajar dengan sumbu Y, maka
dapat dipastikan AB tegak lurus terhadap sumbu X. Sehingga kesimpulannya, kedudukan garis AB terhadap sumbu X adalah tegak lurus. Kemudian bagian B, kedudukan garis AC terhadap sumbu Y. Jika diperhatikan, garis AC diperpanjang ke kiri maupun ke kanan tidak akan pernah berpotongan pada sumbu X. Maka dapat disimpulkan garis AC sejajar dengan sumbu X. Karena garis AC sejajar sumbu X, maka pasti garis AC tegak lurus sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan garis AC terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Selanjutnya poin C, kedudukan garis BC terhadap sumbu X. Jika diperhatikan, garis BC itu berpotongan terhadap sumbu X, di mana dia berpotongan di titik negatif 3,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan garis BC terhadap sumbu X adalah berpotongan. Kemudian yang ke D, kedudukan garis AB terhadap garis AC. Jika diperhatikan, garis AB dan garis AC itu berpotongan di titik A 3,2. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan garis AB terhadap garis AC adalah berpotongan. Kemudian yang ke E, kedudukan garis BC terhadap AB. Jika diperhatikan, garis AB itu berpotongan dengan garis BC. Di mana dia berpotongan? Yaitu di titik B, 3,6. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan garis BC terhadap garis AB adalah berpotongan. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Tentukan titik tengah ruas garis AB dan jarak titik A dan titik B. Pembahasan. Misalkan A 1,5 sebagai X1 dan Y1. Maka X1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 5. Kemudian misalkan kembali titik B negatif 2, negatif 5 sebagai X2 dan Y2. Maka X2 sama dengan negatif 2 dan Y2 sama dengan negatif 5. Sesuai rumus, titik tengah AB itu dapat ditentukan misalkan kita buat titik tengahnya adalah M. Maka rumusnya X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. X1-nya kita tahu 1, jadi tinggal masukkan 1, tambah X2-nya negatif 2. Dibagi 2, Y1-nya itu 5, tambah Y2-nya itu negatif 5 dibagi 2. 1 ditambah negatif 2 itu hasilnya negatif 1, dibagi 2 itu negatif 1/2. 5 tambah negatif 5 itu hasilnya 0. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Jadi titik tengah ruas garis AB adalah M dalam kurung negatif 1/2,0. Kemudian menentukan jarak titik A dan titik B. Kita masukkan rumusnya. Jarak AB sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2 tambah Y1 dikurangi Y2 dipangkatkan 2. Sesuai pemisalan tadi, X1-nya 1 dikurangi X2-nya negatif 2, kemudian dipangkatkan 2. Tambah Y1-nya 5 dikurangi Y2-nya negatif 5, dipangkatkan 2. 1 dikurangi negatif 2 itu hasilnya 3, berarti 3 berpangkat 2. Tambah 5 dikurangi negatif 5 itu hasilnya 10. 10 dipangkatkan 2. Sehingga jarak AB sama dengan akar 3 berpangkat 2 itu 9. Tambah 10 berpangkat 2 itu 100. Jadi 9 ditambah 100 menghasilkan 109. Jadi jarak titik A dan titik B adalah
akar 109 satuan panjang.